warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan materi kelanjutan kita, yaitu tentang ilmu faraid atau bisa disebut dengan ilmu mawaris. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi sebelum kita masuk mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid ini, Bapak akan coba untuk mengabsen anak-anak semua mana kiranya nanti yang tidak hadir. Siapa sekretaris di sini? Nah, coba Wahyuni nanti di absen berapa orang yang tidak hadir. Mana absennya? Absennya ada? Oh ya, itu ya. Baik. Juli, Dona, hadir Dona? Oke. Baru Tia, Daud, hadir? Hadir ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita, yaitu tentang ilmu mawaris. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Jadi setiap guru itu harus memiliki tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama yaitu paham kita akan pengertiannya. Pengertian ilmu mawaris. Apa tentang apa? Pengertian ilmu mawaris. Jadi ini tujuan yang pertama. Jadi di dalam RPP Bapak itu ada 4 tujuan. 4 tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang pertama harus kita pahami yaitu tentang pengertian ilmu mawaris. Jadi apa sih ilmu mawaris itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nggak ada? Ini tahu? Ilmu mawaris. Angkat tangan, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Pohan. Ilmu mawaris itu ialah ilmu pembagian harta warisan dari orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Oke, baik, betul. Betul apa yang dikatakan saudara Yuni. Jadi, kalau kita kaji secara bahasa, ilmu mawaris. Mawaris ini asal katanya yaitu dari waris. Ini secara bahasanya. Yang maknanya itu apa? Yaitu harta. Jadi kalau dia menurut istilah, ilmu mawaris itu ialah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Jadi ilmu mawaris itu menurut bahasa atau menurut istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah didasarkan pada syariat Islam yang berlandaskan antara Al-Quran dan hadis. Ini adalah tujuan yang pertama. Tadi ada 5 menit. Belum. Yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sampai sini paham? Paham? Ya, coba Juli, apa tadi itu ilmu mawaris? Ilmu mawaris ilmu yang mempelajari tentang pembagian hak warisan menurut syariat Islam. Ya, Dona, apa tadi? Ya, ini siapa tadi? Siapa namanya? Abdillah. Coba baca. Ilmu mawaris, ilmu yang mempelajari tentang pembagian hak warisan menurut syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Paham? Oke, baik. Selanjutnya yaitu
bedanya ilmu faraid sama ilmu mawaris? Siapa yang tahu? Oh, ini tahu nggak? Hah? Sebetulnya ini sama. Kalau misal ilmu mawaris ini dia disebutnya di dalam Al-Quran. Kalau ilmu faraid ini dia ilmu sehari-harinya. Apa hukum mempelajari ini? Hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris ini hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya satu kampung atau satu desa yang sudah paham akan ilmu mawaris ini, maka terlepaslah dari kampung itu keseluruhannya, tidak perlu untuk banyak-banyak mempelajarinya. Tapi kalau tidak ada satu kampung ataupun satu kaum yang paham akan ilmu mawaris ini, maka hancurlah. Nah, paham? Jadi ini adalah untuk tujuan kita yang pertama. Jadi tujuan yang kedua itu yakni tentang ahli waris. Ada ahli waris dan pembagiannya. Ahli waris ini banyak. Siapa yang tahu? Ini tahu? Coba, apa tadi? Ahli waris itu orang yang mendapatkan harta warisan. Ahli waris itu terbagi 25. 10 orang. Ahli waris itu terbagi menjadi 25. 10 orang dari pihak perempuan dan 15 orang dari pihak laki-laki. Inilah dia ahli waris. Pembagian warisan itu dia ada 1/2, ada dia 1/6, ada dia 2/3, ada dia 1/8. Lagi berapa? 1/2, ada dia 1/4. Nah ya, ini dia pembagiannya. Siapa yang berhak dapat 1/2, 1/6, 2/3, 1/8, 1/4? Nanti Bapak jelaskan. Ya, paham? Nah, jadi kok kita bicara yang kayak gini aja gitu? Ada nggak landasannya gitu? Landasan Al-Quran. Mana Al-Quran? Ada Al-Quran nggak? Mana? Coba ambil Al-Quran. Mana? Ini. Bisa baca Al-Quran kan? Juli bisa ya? Yuk. Bentar ya. Quran yang belum kuci ya. Jadi Al-Quran, ya, coba lihat ini ayat 11 ini dulu. Nih. Kenapa? Yusikumullahu fi auladikum. Ya, jadi ada landasan ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ilmu mawaris. Yaitu di dalam Al-Quran terdapat di surah An-Nisa. Yaitu ayat 11 sampai ayat 12. Ya, coba baca Juli. Iya. Coba dengarkan ya, dibaca oleh Juli. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayaini fa in kunna nisa'an fawqa athnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali
يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله. Wah, ini sampai ayat 12 kan? Iya. So, artinya baca. Artinya Allah padamu tentang atau pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu atau kewajiban kepadamu tentang atau pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehkan setengah atau harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau yang meninggalkan mempunyai anak, jika dia atau meninggalkan tidak mempunyai anak dan diwariskan oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia atau yang meninggalkan mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Atau pembagian-pembagian tersebut di atas setelah atau dipenuhi wasiat yang dibuat. Atau di anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara. Membacakan arti dari surah An-Nisa ayat 11. Jadi surah An-Nisa ayat 11 itu sudah jelas menjelaskan tentang pembagian masing-masing yang mendapatkan harta warisan. Dari 1/2 dijelaskan tadi bahwasanya di situ ada yang mendapatkan 1/2, yaitu yang pertama suami, anak perempuan tunggal, saudara kandung, dan lain sebagainya. Baru 1/6 tadi ada yang mendapatkan ibu, kan? Ada saudara kandung ayah. Jadi yang 2/3 dua orang anak perempuan lebih. 1/8 itu ada dua yang mendapat. 1/8 hanya satu mendapatkan, yaitu istri. Apabila memiliki ada persyaratan apabila memiliki anak. Dia dapatkan 1/8. Ada mendapatkan 1/4. Suami juga ada mendapatkan 1/4 dengan persyaratan-persyaratan yang tertentu. Ada juga 1/3. Jadi inilah yang dijelaskan, yang dibacakan oleh saudari Juli dan saudara apa namanya? Apri. Nah, ya. Jadi inilah landasan. Jadi setiap pembagian harta warisan itu dia ada landasannya, ataupun setiap hukum-hukum Islam itu ada landasan yang mendasari ataupun hukum yang mendasari tentang pembagian harta warisan. Anak-anak, paham kan? Jadi sebelum, dan perlu kita ketahui bersama, sebelum harta warisan ini dibagi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh ahli waris yang ditinggalkan. Contohnya, abang meninggal, bukan langsung dibagi harta warisannya, tapi ada beberapa hal yang harus
dilakukan oleh ahli waris ataupun nanti yang punya nanti. Ada yang harus dilakukannya. Yang pertama yaitu membayar hutang. Yang kedua melaksanakan fardu kifayahnya. Melaksanakan fardu kifayah. Baru wasiat. Jadi ini sebelum harta warisan yang ditinggalkan dibagi, maka 3 hal ini harus dilakukan dulu. Misalnya ada harta yang ditinggalkan, dia harus membayar hutangnya terdahulu, baru melaksanakan fardu kifayahnya. Fardu kifayah itu terdiri dari 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Setelah selesai itu masuk wasiat, ataupun misalnya seorang yang meninggal itu ada wasiatnya. Kalau seandainya aku mati nanti katanya, kalau ada tanah aku katanya kan, buatkan di sana musola ataupun untuk membangun masjid, itu harus dilaksanakan. Baru sisanya dibagi. Baru sisanya dibagi untuk menjadi harta warisan. Jadi dan juga ada 4 sebab yang tidak berhak mendapat harta warisan. Yang pertama itu dia 4 sebab selesai ya. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan seseorang mendapat harta warisan. Jadi harta warisan ini tidak semuanya bisa didapatkan oleh anaknya. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa membatalkan dia mendapat harta warisan. Contohnya, abang punya anak, dibunuh anak abang nggak berhak mendapat harta warisannya. Karena seorang anak yang membunuh orang tuanya, dia tidak berhak mendapat harta warisannya. Yang kedua, dia keluar dari agama Islam ataukah kafir atau murtad. Maka ia tidak berhak mendapat harta warisan. Maka dari itu yang mungkin bisa Bang sampaikan. Jadi ini ada sedikit uraian tentang pembagian harta warisan. Masih banyak lagi yang belum bisa disampaikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi bagaimana pembagian harta warisannya? Pembagian harta warisan itu sebetulnya kalau dijelaskan, contoh aja, kalau seorang meninggal, dia ditinggalkan hartanya 40 juta. Ini langsung praktek aja ya. Ada seseorang yang meninggalkan harta 40 juta. Ahli warisnya ada istri, ada anak laki-laki, ada ibu, ada ayah. Maka cara membagi ini bagaimana? Kita lihat istri sesuai dengan Al-Quran dapat berapa? Kalau istri dia memiliki anak, makanya dapat 1/8. Anak laki-laki dia mendapatkan dia asobah ya. Kalau anak laki-laki ini ada asobah. Asobah itu terbagi menjadi 2 lagi. Asobah bil khair sama asobah bin nafsi. Ibu dapat berapa? Ibu 1/6. Ayah berapa? Ayah 1/6. Inilah dibagi nanti. Dibagi dengan menentukan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya dari 2, 4, 6, 8, 10, 15 dan seterusnya. Begitulah. Jadi ada yang ingin bertanya? Saya Pak, apa saja syarat-syarat sebelum dibagi kepada ahli waris? Oke, jadi tadi Bapak jelaskan ya. Jadi, ini Pak Hari ya, anakku Pak Hari ya. Jadi syarat-syarat sebelum dibagi harta warisan tadi dilaksanakan dulu. Fardu kifayahnya, membagi harta warisan, membayar utangnya, wasiatnya, baru dibagi harta warisannya. Ya, kalau seandainya ini belum terlaksanakan, jangan coba-coba ahli waris untuk membagi harta warisannya. Paham? Oke, ya. Terima kasih. Mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ulang sekali lagi sebagai pengingat ataupun sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu mewaris,
bahwasanya mewaris itu berasal dari mewaris itu berasal dari kata waris, yaitu harta, dan menurut istilah ialah ilmu yang mempelajari tentang pembagian hak warisan menurut syariat Islam. Maka yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana kalau dia sesuai pembagian atau ahli warisnya, dari pihak perempuan dia ada 10 orang, ada dia pihak laki-laki dia ada 15 orang, maka dikeseluruhkan dia ada 25 orang. Jadi masing-masing pembagian itu ada dapat 1/2, 1/8, 2/3, 1/6, 1/4, dan 1/3. Mungkin sampai sini yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.